Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bang Umay di channel pribadi saya. Tentunya di sini saya akan membagi pengalaman tentang menjadi atau cara menjadi agen BRI Link. Saya coba sedikit menjelaskan, sedikit membahas proses-proses atau apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi agen BRI Link. Nah, tentunya saya akan jelaskan terlebih dahulu. Di sini saya coba sedikit melihat ya website promo.bri.co.id, di mana di sini dijelaskan pula definisi agen briling itu sendiri. Mungkin banyak yang belum tahu ya, coba saya jelaskan dulu. Agen briling adalah perluasan layanan perbankan tanpa kantor yang diinisiasi oleh Bank BRI. Kehadiran agen briling sangat membantu masyarakat untuk memanfaatkan layanan perbankan sesuai kebutuhan. Selain itu, Bank BRI juga mengajak nasabah untuk menjadi agen BRI Link sehingga dapat melayani transaksi perbankan kepada masyarakat seperti layaknya datang ke bank maupun ATM. Perlu diketahui juga kalau nasabah ke Bank BRI yang menjadi agen BRI Link tersebut di seluruh Indonesia. Nah, oke, saya bisa simpulkan ya. Agen BRI Link merupakan perluasan dari tangan kanannya BRI seperti itu. Jadi seluruh akses, seluruh fitur, seluruh layanan yang diberikan oleh BRI untuk kemudian ketika kita membutuhkan jasanya kita harus datang ke kantor. Nah, di sini kita tidak perlu jauh-jauh ke kantor. Semua sudah di backup seperti itu. Tidak semua sih, maksudnya untuk layanan pada umumnya sudah bisa diakses melalui BRI Link. Nah, jadi perluasan tangannya BRI lah. Nah, jadi masyarakat nggak perlu capek-capek ngantri, nggak perlu capek-capek ke bank jauh, cukup ke tetangga gitu ya kan. Siapa tahu tetangganya buka agen BRI Link, mau tarik uang, mau setor, mau pembayaran dan lain-lain, itu bisa. Seperti itu mungkin singkatnya. Nah, saya juga jelaskan BRI Link yang sekarang ramai digunakan oleh para agen-agen BRI Link itu saya bedakan menjadi dua jenis. Agen BRI Link yang menggunakan versi mobile atau aplikasi, dan juga agen BRI Link yang menggunakan edisi atau mesin. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Namun kalau kita berbicara sekarang saat ini di tahun 2021 dan tahun-tahun kemarin, tahun 2020, maka seluruh pengajuan agen BRI Link bisa dibilang pemula ya, yang baru mau mengajukan, pasti akan diarahkan untuk menggunakan yang versi mobile. Nah, apa itu BRI Link versi mobile? Nah, BRI Link versi mobile adalah aplikasi komersial untuk agen yang dimana menu-menu di dalamnya itu ada menu transfer, tarik tunai, pembayaran dan lain-lain, yang bisa mengeluarkan stroke seperti itu. Nah, kalau misalnya mobile banking itu kan sama-sama tuh, bisa menu transfer juga, bisa menu pembayaran, namun stroke-nya nggak bisa di print. Nah, habis itu kalau misalnya aplikasi Briling, nah itu bisa gitu. Nah, yang kedua yang menjadi pembeda antara aplikasi mobile banking dan aplikasi BRI Link itu adalah konsepnya BRI ya. Konsepnya BRI untuk BRI Link itu sendiri sharing fee. Nah, bisa diketahui teman-teman yang baru mau mengajukan menjadi agen, perlu diketahui bahwa kerjasama yang dilakukan BRI itu sharing fee. Nah, jadi setiap transaksi yang dilakukan di fasilitas BRI Link itu memiliki potongan atau admin yang dipotong oleh BRI. Contoh, untuk sesama BRI, studi kasusnya transfer ke bank lain, transfer ke sesama BRI, itu admin yang dipotong oleh BRI Rp3.000. Dari Rp3.000 itu sendiri nanti akan dipotong oleh Bank BRI, dan kemudian 2 hari sekali per 2 hari sekali akan diberikan kembali ke agen
masing-masing pembagian fee-nya 50% untuk BRI, 50% untuk agen. Nah, jadi dari Rp3.000 tadi itu 1.500 yang kembali ke agen. Tapi secara akumulatif dalam satu hari. Kalau misalnya satu hari ini kita transaksi ini 50 transaksi, berarti dari sharing fee potongan 3.000 tadi yang hak agen merupakan 1.500 dikali itu berapa transaksi kita? Ada 30. Berarti segitulah yang kita terima di 2 hari kemudian. Fee tersebut akan masuk ke rekening penampungan atau rekening yang didaftarkan di BRI Link. Nah, mungkin secara singkat seperti itu. Nah, saya kembali membahas proses dan alur untuk menjadi agen BRI Link. Yang pertama yang perlu kita siapkan, yang perlu kita ketahui dulu, agen BRI Link itu harus memiliki usaha. Usaha di sini dijelaskan minimal 2 tahun. Nah, dengan melampirkan surat izin usaha, SIUP, SITU, dan lain sebagainya. Nah, tapi yang pertama tetap KTP ya. KTP harus menjadi nasabah BRI, yaitu memiliki rekening tabungan BRI, Simpedes, Britama, dan lain-lain. Setelah itu mempunyai surat keterangan usaha yang menjadi bukti bahwa kita memiliki usaha, seperti itu. Yang selanjutnya foto usaha. Habis itu yang selanjutnya, nah kalau sekarang ya, kalau untuk sekarang kita menjadi agen BRI Link itu harus mempunyai rekening yang pertama. Yang kedua harus punya ATM. Nah, karena ada tuh rekening yang nggak ada ATM-nya, kita mau daftar nggak bisa tuh, nanti pasti akan disuruh untuk mengajukan atau mendaftarkan ATM terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita tidak hanya punya ATM, nanti pihak BRI pasti akan meminta bahwa rekening yang kita ajukan itu harus didaftarkan di internet banking atau SMS banking. Nah, karena untuk verifikasi sekarang ya dari pihak BRI itu memverifikasi nomor HP yang didaftarkan di BRI Link Mobile itu harus tersinkronisasi dengan akses nomor HP yang kita daftarkan di M-Banking atau internet banking gitu. Nah, jadi ada nih bayangan buat teman-teman semuanya apa yang harus disiapkan untuk menjadi agen BRI Link. Nah, setelah berkas-berkas tadi sudah dikumpulkan, nah di sini ada sedikit dijelaskan ya, fotokopi KTP, fotokopi NPWP kalau ada, fotokopi surat keterangan usaha, foto usaha itu nanti bisa dilampirkan. Habis itu buku rekening tabungan. Nah, setelah itu diserahkanlah ke kantor BRI terdekat, baik itu unit maupun cabang. Tapi alangkah baiknya biar lebih cepat prosesnya ya, kita bisa antarkan ke cabang terdekat. Karena untuk agen BRI Link sendiri itu ada bagiannya sendiri yang mengurusi, yaitu bagian PAB. PAB kepanjangan dari petugas agen BRI Link. Seperti itu, yang kantornya di cabang. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita langsung bertemu dengan PAB, bisa diprospek oleh PAB dan kemudian bisa diproses karena usaha kita memang ada dan layak. Nah, seperti itu. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa agen BRI Link itu secara tidak langsung sebenarnya ada targetnya. Jadi semakin banyak kita bertransaksi semakin bagus. Tapi ketika misalnya kita tidak bertransaksi dengan produktif, maka pihak BRI itu akan mengevaluasinya, seperti itu. Oke, secara singkat mungkin seperti itu ya proses pengajuannya. Jadi setelah kita lengkapi berkasnya, kita ajukan ke kantor, nanti pihak BRI Link di bagian pihak BRI di bagian BRI Link itu sendiri, yaitu petugas agen BRI Link, nanti mengevaluasi atau mengsurvei tempat usaha kita, tempat di mana kita ingin membuka BRI Link, dan kemudian pengajuan tersebut diajukanlah ke pimpinan, ceritanya nih, keajuan ke pimpinan disetujui. Nah, setelah disetujui nanti kita sebagai nasabah yang mengajukan agen BRI Link, ketika pengajuan kita sudah disetujui, maka kita akan mendapatkan SMS merchant dan outlet. Itu kalau kita mendaftarkan BRI Link Mobile. Nah, perlu diketahui teman-teman, ketika kita sudah disetujui untuk menjadi agen BRI Link, kita mendapatkan SMS. Nah, SMS-nya ini tidak boleh hilang sampai kapanpun selagi kita masih menggunakan BRI Link itu sendiri. Jadi perlu disimpan ya, dicatat, kayak di screenshot, kayak diapain, kayak pokoknya SMS-nya itu disimpan, karena nanti itu banyak gunanya.
Nanti saya akan jelaskan lebih jauh gunanya untuk apa. Pokoknya intinya sangat berguna. Nah, seperti itu. Oke, mungkin secara singkat untuk proses pengajuannya seperti itu. Nah, untuk versi keduanya atau ada dua ya tadi saya bilang ya, agen BRI Link itu yang versi aplikasi sama versi edisi. Nah, kalau misalnya yang versi edisi, kita kita harus memang punya potensi dari sisi transaksi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena untuk sekarang pengajuan edisi itu di pihak BRI sendiri agak rumit ketika kita menjadi agen baru. Nah, jadi yang dinilai ketika kita sudah menggunakan aplikasi yang mobile, transaksi kita meninggi, baru kita bisa mengajukan. Nah, seperti itu. Tapi dalam proses pengajuannya, untuk kita mengajukan BRI Link, baik itu versi aplikasi maupun versi edisi, itu semua sama ya, untuk berkas-berkasnya sama. Cuma untuk aturan bank untuk sekarang, karena tingkat persebaran BRI Link juga sudah semakin banyak, dari sisi BRI mungkin dari maintenance-nya itu sendiri memerlukan edisi yang banyak, jadi untuk pengajuan mungkin agak susah sekarang karena melihat produktivitas agen itu sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh lagi untuk penggunaannya, bagaimana caranya dan lain-lain lah. Jadi intinya untuk proses pengajuannya secara sederhana itu tadi. Nah, nanti saya juga akan bahas trik gimana menjadi agen BRI Link dengan tingkat transaksi yang tinggi, tingkat pendapatan tentunya tinggi pula. Oke, terima kasih. Saya Bang Umay. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.